Selamat siang teman-teman. Siang menjelang sore ya. Teman-teman penonton setia Cadas dimanapun kamu berada. Hari ini saya sengaja meminta seninaku Ketua Umum Beta Gibran, yaitu Teddy Ginting, untuk bercakap-cakap supaya ada informasi yang seimbang lah ya. Ada informasi yang seimbang karena kita tahu bahwa masih banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pengkhianat. Pak Jokowi adalah orang yang tidak bisa lagi dipercaya. Nah, ada yang berkata seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, saya konsisten melihat Pak Jokowi dari karakter. Karakter itu sesuatu yang sulit dirubah. Nggak mungkin ini terus tiba-tiba jatuh. Itu kan karakter namanya. Nah, itu bukan karakter. Makanya untuk untuk konfirmasi, saya ingin bertanya kepada saudaraku Teddy Ginting, ada sinyalemen yang itu semakin banyak bermunculan di medsos, di media-media yang lain gitu ya. Nah, jadi ini terima kasih untuk kamu Selina. Terima kasih untuk saudaraku Teddy yang bersedia untuk menyediakan waktunya pada sore hari ini untuk kita bisa berbincang-bincang bersama-sama. Ya, ya. Jadi pertanyaanku pertama, seberapa kuat merah putih yang ada di hati Pak Jokowi, Selina? Kalau kita lihat dari kebijakannya dan kebijakannya selama ini, sebenarnya merah putihnya Pak Jokowi nggak perlu kita pertanyakan lagi, Bang. Ya. Saya kira ya. dengan kebijakan yang mengguncang dunia, contohnya hilirisasi, nikel, dan segala macamnya, kan itu bukan merupakan kebijakan yang mudah sebenarnya diambil, karena akan melawan oligarki, kartel, dan dominasi negara-negara maju di dunia. Tapi Pak Jokowi berani melakukan kebijakan yang penuh resiko itu demi kepentingan bangsa negara, sehingga tidak patut lagi ditanyakan merah putihnya Pak Jokowi. Begitu, Bang. Jadi kan gini ya, ketika dia katakanlah merestui Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya nomor 1 yang wali kota Solo, menjadi cawapres. Banyak yang akhirnya berpikir, ini politik dinasti. Nah, makanya pertanyaanku, apakah serendah itu watak seorang Jokowi mengorbankan apapun hanya demi untuk melanggengkan kekuasaannya, demi dengan mencalonkan Gibran sebagai wapres? Gimana pandangan lu? Memang pertama kita harus clearkan dulu, Bang, politik dinasti ada sekarang di era demokrasi modern ini tidak sama dengan politik dinasti kerajaan dulu, di mana pemimpin itu diwariskan keturunan gitu. Kalau di dalam demokrasi modern ini politik dinasti itu berlangsung, tapi tetap pemilihan umum. Tetap pemilihan umum. Bisa aja seseorang mendorong keturunannya untuk maju menjadi pemimpin baik lokal, nasional, itu, tapi karena rakyat tidak setuju dan tidak memilihnya, tidak akan terpilih juga dan tidak akan terpilih juga. Seperti Indonesia sebenarnya, kalau politik dinasti itu jangan kita tumpahkan semua kepada Pak Jokowi hari ini. Kita bisa melihat semua partai politik itu kan juga melakukan politik dinasti. Ya, anak kan cucunya menjadi caleg segala macam, anaknya menjadi sekjen partai segala macamnya. Jadi kurang fair menurut saya partai-partai melakukan politik, tetapi di sisi lain menuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti, kan nggak fair. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2015, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan menyampaikan bahwa di era demokrasi modern ini memang tidak bisa dihindarkan politik dinasti. Kenapa? Karena tidak bisa kita hilangkan hak konstitusional seorang kerabat pejabat itu dalam sistem pemilihan hari ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana melalui mekanisme pemilihan umum terus menjadi seorang
tidak. Sebenarnya Jadi maksud lu, seandainya tadi tiba-tiba dia jadi wapres tanpa pemilihan umum, itu bisalah dikatakan sebagai apa namanya politik dinasti. Tapi ini kan rakyat yang memilih dan bisa saja dia nggak terpilih, bukan? ya sebenarnya kan Hanya sebelum kamu jawab. Tapi kenapa sekarang dimunculkan itu? Kenapa Ya, sekarang belum apa-apa sudah dimunculkan itu? Apakah karena ada rasa ketakutan atau bagaimana? sebenarnya kalau sederhana aja kita simpulkan, Pak. Pertama, munculnya Mas Gibran menjadi cawapres kan banyak tidak yang menduga. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan munculnya Mas Gibran menjadi calon wakil presiden ini kan mengganggu skenario kelompok-kelompok tertentu dalam pilpres. Yang ketiga, dengan munculnya Mas Gibran ini maka peluang kandidat yang diusung sebelumnya oleh kelompok-kelompok tertentu itu berpotensi kalah, sehingga pasti dengan otomatis akan mengganggu terus apa yang sedang dijalani oleh Mas Gibran gitu. Jadi kepanikan dan ketakutan kandidat lain aja sebenarnya, Bang. Kandidat lain yang habis peluangnya menjadi calon wakil presiden di kelompok Pak Prabowo atau di kelompok di luar Pak Prabowo yang lebih kamu mention ini? Saya kira semuanya, Bang. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Peluang yang berpeluang menjadi cawapresnya Pak Prabowo atau kandidat cawapres lain yang sebenarnya dengan kehadiran pasangan Prabowo Gibran ini ya potensi kalah dalam kontestasi 2024 nanti. Begitu ya. Oke. Kalau begitu, berarti bisa kita pahami ini ada strategi atau ada suasana atau ada informasi yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang barangkali kita rakyat ini belum memahami bahwa ada sesuatu bahaya di depan sana. Ada yang mengatakan seperti itu. Aku juga berpikir seperti itu. Kenapa Pak Jokowi seolah-olah tanda petik mengorbankan Gibran sekarang harus masuk, ya, sekarang harus masuk jadi cawapres, gitu kan? Tanpa menunggu 5 tahun lagi, gitu. Ini gimana kamu lihat? Karena ada juga yang menulis, saya baca gitu ya, dia berkata seandainya bukan sekarang, maka kita bisa saja jatuh ke dalam situasi yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Nah, aku memang baca beberapa buku, elit-elit internasional ini memang sangat mengincar Indonesia. Oligarki yang kamu bilang tadi, termasuklah itu. Nah, jadi apa sebenarnya yang dipikirkan Pak Jokowi sehingga dia mau mengorbankan tanda petik Mas Gibran untuk cawapres kali ini, Senila? Pertama mungkin begini, Bang. Hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, kan beliau sangat memahami konstelasi politik internasional dan kondisi dalam negeri. Sama-sama tahu bahwa kondisi geopolitik internasional hari ini kan tidak baik-baik saja, kan begitu. Maka terjadinya di Timur Tengah dan Afrika Utara, sekarang ada perang Ukraina. Itu juga ada fenomena kemarin pandemi COVID di seluruh dunia. Nah, saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini sudah mengetahui benar arah dunia ini kemana, sehingga arah dunia ya. Bagus sekali. Menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini sudah mengetahui arah ke dunia ini trennya bagaimana ke depan, sehingga itu sosok yang memang bisa menjawab tantangan ke arah itu. Teruskan. Sehingga kepemimpinan yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang berani sebenarnya menerobos status quo di dalam konteks geopolitik dunia hari ini. Pemimpinan yang kuat yang dibutuhkan. Apalagi kita sama-sama tahu pasca Pilpres 2019 kemarin kan kita sama-sama tahu ada kontraksi di domestik ya. Tapi pasca Pilpres itu kan ada hal yang menarik terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah adanya persatuan para kandidat yang berkontestasi pada saat itu. Yang kedua adalah
dan kesuksesan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi hari ini. Saya kira hal ini kan perlu diteruskan, Bang. Dilanjutkan. Kelanjutan dan keberlangsungan kan bukan figur yang mampu mengemban tongkat estafet ini kan. Jika tantangan-tantangan yang akan diprediksi terjadi di dunia, di regional dan di nasional ini bisa dijawab dan bisa dituntaskan. Dan pilihan Pak Jokowi saya kira sudah di akhir sudah memutuskan bahwa figur yang mampu menjawab tantangan geopolitik internasional dan melanjutkan persatuan di domestik dan keberhasilan pemerintahan ini ya jatuh pada Prabowo dan Gibran. Itulah simbolisasinya, begitu, Bang. Iya, itu aku sangat setuju, Seniraku, sangat setuju sekali bahwa kalau kita lihat pengalaman dan kemampuan katakanlah diplomasi internasionalnya itu dari 3 kandidat yang ada, nampaknya nggak ada yang bisa mengalahkan, menyaingi Pak Prabowo lah. Pak Prabowo itu berani, sangat berani ya. Jadi siapapun pemimpin internasional ini bagi dia itu sama saja. Sama saja. Yang penting dia utamakan dalam diplomasi yang dia lakukan itu, termasuk dalam membeli Rafale misalnya, itu kan ya itu sangat Prancis sangat bangga dengan keputusan itu. Tapi yang pertama sekali kan dipikirkan Pak Prabowo misalnya adalah dalam negeri kan, dalam negeri kekuatan alutsista kita yang sudah sangat tua-tua itu, ini kalau nggak diperbarui, ini salah satu. Sedangkan kandidat yang lain itu kan kita belum pernah dengar ada kiprahnya ya di dunia internasional ya. Nah itu ya, itu dia. Jadi kalau begitu kamu bilang, aku sangat sangat merasa diserahkan juga bahwa tadi kamu bilang bahwa Pak Jokowi sudah mengetahui kemana arah dari dunia ini. Bukan hanya Indonesia ini, tapi arah dunia ini pun dia tahu, sehingga dia wajar dong. Dia wajar. Ya, ingat Jim Collins kan dari Good to Great. Bahwa salah satu ciri dari pemimpin yang super hebat itu adalah dia menyiapkan pemimpin berikutnya. Kok ini dipelesetkan sebagai politik dinasti? Kok ini dikatakan sebagai pengkhianat dan sebagainya? Sebenarnya Pak Jokowi adalah mengikuti arah dari Jim Collins, ahli kepemimpinan itu, yang mengatakan the great leaders prepare his successor kan. Ya, jadi pemimpin yang paling hebat itu menyiapkan siapa pemimpin berikutnya. Nah, jadi kalau begini sudah sangat tepatlah keputusan Pak Jokowi dengan merestui Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo untuk meneruskannya nanti, tapi ujiannya di pemilu, kan gitu semuanya. Benar, Bang. Jadi bisa disimpulkan juga, Bang, patut diduga pihak-pihak yang selama ini gembar-gembor menyerang politik dinasti, padahal partainya melakukan itu, menginginkan persatuan yang sudah terjadi ini pasca Pilpres 2014 kemarin, legasi dari pemerintah hari ini tidak mau dilanjutkan. Sebenarnya bisa dilakukan begitu. Oke. Kalau begitu udah jelas sudah. Sekarang pertanyaanku terakhir nih. Ya, Bang. Ini pasti kamu lebih tahu. Mas Gibran sendiri bagaimana hatinya itu? Dia terima dengan tulus ikhlas atau dia terima karena arahan Pak Jokowi? Menurut lu bagaimana? Mana yang lebih dominan di sini? Mana yang lebih kuat di sini? Atau dua hal itu bersatu padu, nggak bisa dipisahkan satu-satu? Nah, itu kamu lihat sebagai ketua Beta Gibran yang sangat memahami suasana kebatinan Mas Gibran itu gimana, Serena? Pertama begini, Bang, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan di hadapan publik bahwa anak-anaknya diberikan kebebasan. Kedua, Pak Jokowi juga sudah menyatakan juga di publik bahwa anak-anak itu sekali dalam kemandirian yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Yang ketiga, kalau kita lihat keberanian Mas Gibran menjadi cawapres hari ini kan sebenarnya bukan datang begitu saja, tapi adanya dorongan kuat dari seluruh pelosok tanah air. Ada aspirasi bagaimana seorang anak muda berprestasi maju dalam kontestasi Pilpres 2024 kali ini.
Dan kita sangat bersyukur Mas Gibran berani mengambil resiko itu. Iya, iya, Resikonya iya. kita saksikan hari-hari ini kan bagaimana kejamnya framing negatif terhadap Mas Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, Betul, betul. bukan pertarungan yang kecil, tapi itu pertarungan menyangkut harkat dan martabat keluarga besar, gitu ya. Saya kira tidak akan semudah itu Pak Jokowi dan Mas Gibran mengambil risiko itu kalau tidak untuk lebih bangsa dan negara. Saya kira salah pertimbangannya bahwa majunya Mas Gibran ini memang dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagus kalau gitu. Jadi keputusan Pak Presiden dan keputusan Mas Gibran untuk mau menerima sebagai cawapres sebenarnya keputusan yang tepat, bukan demi keluarga tapi demi keberlangsungan NKRI. Benar begitu ya, Serina ya? Benar ya? Jadi kalau begitu kenapa katakanlah ya, ini saya pengagum beliau sebenarnya. Saya pengagum Pak Gunawan Muhammad. Kenapa dia sampai meneteskan air mata dan berkata kecewa sama Pak Jokowi? Kalau saya duga adalah karena dia juga masih kurang memahami suasana batin, pola pikir dari Pak Jokowi yang sebenarnya lebih mementingkan Republik ini, lebih mementingkan bangsa ini daripada hanya keluarganya. Kalau kulihat hobi Pak Jokowi apa? Bercengkrama dengan cucu kok. Iya kan? Jadi untuk para skeptisme yang masih ada terhadap Mas Gibran dan Pak Jokowi, apa pesan dulu, Serina? Silakan. Pertama, saya bisa sampaikan begini, Bang, bahwa banyak sekali mungkin pihak tidak bisa diambil Jokowi dengan Mas Gibran. Gitu. Secara politik orang Jawa Solo, beliau ini tidak akan mengungkapkan apapun dinamika yang berjalan. Langsung menunjukkan dengan sikap. Gitu. Kalau Pak Gunawan merasa orang yang mengenal Pak Jokowi, tapi saya kira dengan dari Pak Gunawan Muhammad sebenarnya membuktikan bahwa beliau tidak mengenal Pak Jokowi. Gitu. Karena kita lihat kebijakan pemerintahan Pak Jokowi ini mulai dari sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai hampir 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, semuanya tujuan kan untuk memperkuat bangsa ini dan kepentingan bangsa dan negara kita. Gitu. Dengan track record yang panjang itu sebenarnya kita tidak perlu lagi sebenarnya meragukan keputusan yang dari Pak Jokowi pada 2024 kali ini. Begitu. Jadi kalau bagi pihak yang punya skeptis yang kuat begitu, saya kira hal yang wajar juga namanya dalam negara demokrasi ya. Tidak mungkin semua pihak merasa diyakinkan karena perbedaan pendapat itu ada ruangnya. Gitu. Hanya saja perbedaan pendapat perlu kita tempatkan pada tempat yang tepat. Gitu. Bukan dalam kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Karena apa? Pilpres itu kan hanya cuma 5 tahunan gitu. Tapi betul. Tapi persaudaraan kita sebagai anak bangsa itu kan untuk selamanya. Gitu. Iya. Mari kita buktikan nanti di Pilpres 2024 nanti. Saya yakin bahwa Prabowo Gibran itu akan dipilih dan itu akan menafikan keraguan-keraguan banyak orang terhadap Mas Gibran dan Pak Jokowi. Begitu, Bang. Baik, terima kasih. Itu pidato Mas Gibran kemarin itu. Pak Prabowo, jangan takut, saya di sini. Wah, itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dan membuktikan kelas seorang Mas Gibran. Serinaku Tweedy Ginting, Ketua Umum Beta Gibran. Terima kasih banyak yang dalam perjalanan dari Solo ya, Bujur. Selamat sampai di tujuan, Serina. Iya, Bang. Sampai ketemu di Jakarta, Bang. Sampai ketemu di Jakarta. God bless you ya. Bujur Melala. Terima kasih banyak. Ya.